Firman Tuhan yang ingin kita dengar, yang akan kita dengarkan pada saat ini saudara, adalah mengenai peduli pekerjaan Tuhan. Ya, peduli pekerjaan Tuhan. Karena satu hal yang terpenting buat kehidupan kita saat ini dan juga kehidupan kita nanti adalah kepedulian akan pekerjaan Tuhan. Ini yang namanya pekerjaan Tuhan itu saudara kasih mencakup segala apa yang Tuhan berkenan dan kehendaki. Ya. Bagaimana kita ketahui saudara bahwa setiap orang, siapapun dia, baik masyarakat golongan atas atau golongan bawah, kalau saudara kasih yang namanya manusia pasti akan beralih dari dunia ini dan akan pindah ke dunia lain. Sebagaimana apa yang dipilihnya selagi hidup di dunia ini. Kadang-kadang kita terheran-heran, ya, kita melihat banyak teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga-keluarga, famili-famili yang kita kenal yang telah melangkah jauh dan tidak bisa berjumpa di dunia ini lagi. Banyak seperti itu saudara. Kegiatan-kegiatan, profesi-profesi, bahkan prestasi yang dicapai selagi ada dalam dunia ini berbagai-bagai, berbagai-bagai saudara. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Namun setiap orang berjuang. Dan yang kita lihat saudara yang kasih, apapun prestasinya, apapun keberhasilannya, semua ditinggal juga. Kadang-kadang saudara, ada yang mengejar kepintaran supaya pintar, ya. Dan satu saat pintar itu pun tinggal juga. Ada yang mengejar untuk menggapai sukses, ya. Bahkan sukses itu juga saudara ditinggal juga. Bahkan juga ada yang benar-benar saudaraku pelik luar biasa. Bahkan ya, kalau kita melihat secara kacamata kita saudara kasih, ya, bisa memberikan hal yang mewah-mewah untuk menghiasi diri ini. Tapi kadang saudara karena peliknya, saking peliknya, kadang itu pun saudara kasih tidak sempat ya, mengambilnya atau membelinya, menggunakannya. Bahkan sampai hidup berakhir saudara, ya, ada yang masih memakai, ya, pakai seadanya saja. Tetapi perjuangan sungguh luar biasa. Pelik juga sungguh luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih, kalau kita pikir-pikir, aneh, hidup di dunia ini, apa yang sebenarnya kita ingin cari dan ingin kita kejar? Apa juga yang ingin kita pertahankan? Apa yang ingin kita jadikan sebagai pegangan tetap? Tidak ada. Kalau semua yang dicari, yang didapat di dunia ini, tidak ada yang dapat kita pegang. Tidak ada yang dapat kita jadikan andalan. Hanya satu saja, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Hanya itu saja. Karena memang itu tujuan Tuhan menciptakan kita, supaya ada yang mengasihi Dia, menyembah Dia, memuji Dia, membesarkan namanya. Memang kita ini saudara yang kasih beragam-ragam kehidupan, ya. Sama seperti dahan kayu. Kita kalau dahan kayu itu saudara yang kasih berbeda-beda, betul ya saudara? Ya, dahan kayu, tetapi ada di pokok yang sama, yang namanya hidup di dalam Tuhan. Ada di atas bumi yang sama, di bawah cakrawala yang sama. Hanya saja prestasi ya kehidupan berbeda-beda, hanya itu saja. Sama seperti dahan kayu itu. Ada yang dahannya buahnya melimpah, ada yang dahannya buahnya sedang-sedang saja, ada yang dahannya buahnya busuk semua. Kan macam-macam ya saudara. Itu yang disebut dahan kayu. Tapi berteger ya, di pohon yang sama. Tapi itu saudara ragam kehidupan. Jadi apapun kita,
Siapapun kita, profesi apapun yang sudah kita miliki, kesuksesan apa yang sudah kita gapai, yang penting saudara yang kasih, jangan pernah lupa untuk peduli pekerjaan Tuhan, karena hanya itu yang kekal. Tuhan pernah berkata, saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, langit dan bumi akan berlalu. Kalau udah disebutkannya langit dan bumi akan berlalu, itu berarti langit pun berlalu, semua yang ada yang berkeriapan di bawahnya, burung-burung, kera, apapun semuanya berlalu juga. Bumi juga saudara kasih akan berlalu. Berarti setiap yang hidup di bumi berlalu juga. Yang tidak berlalu apa? Firman, perkataan Tuhan. Ya. Jadi itu maka ya udah, biarlah kita fokus saja untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mau fokus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudara, ya fokus. Mari kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 31 mulai sampai 46. Kita membaca secara berganti-gantian. Matius. Kadang-kadang kita terheran-heran. Barusan kami bercakap-cakap beberapa hari yang lalu. Begitulah istilahnya. Tahu-tahu sudah bisa tidak ketemu lagi, kan begitu ya. Begitulah hidup ini. Banyak sebar udah bertahun-tahun, banyak kadang-kadang ya kita naik kendaraan sama-sama. Kadang-kadang kita duduk di warung kopi sama-sama, berceloteh, ngobrol, kan begitu ya. Tahu-tahu hilang dari peredaran. Begitu hidup, saudara. Berarti apapun yang didapat di dunia ini, apapun yang ditemukan di dunia ini, sia-sia saja kata pokok-pokok. Setiap orang nasibnya sama, masuklah lahat yang lahat. Tetapi ada satu. Maka Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Matius 16 ayat 26 itu, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Tetapi ada orang yang berkata, iya Pak, tetapi di dunia ini kan kita perlu uang, kita perlu memiliki, ya, meraih segala yang indah dan mewah. Betul, saudara. Tetapi ada batas-batasnya penggunaannya, kan begitu ya? Ada batas-batasnya penggunaannya. Kalau makan, minum, iya. Tetapi kalau kita mengalami hal yang tidak dapat dibelikan uang, mau kepada siapa kita meminta? Berarti saudaraku yang kasih, bukan melulu hanya dunia ini kita peroleh, hanya dunia ini kita cari. Kita juga perlu mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi saudaraku yang kasih, jangan hanya kita berkata bahwa dunia ini kita perlu. Nanti kadang-kadang kita terkabur, saudara. Tiba-tiba saudaraku yang kasih, ya, kita kumpul-kumpul, peliknya kita bukan main. Ya, apalagi lagi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, tiba-tiba Tuhan berkata, hai orang bodoh. Karena dia bilang, aku sudah mempunyai segala-galanya. Kalau masalah makanan 10 tahun ini, bahkan sampai anak cucu pun cukuplah. Uang berlimpah banyak, simpananku sudah banyak. Tapi orang Tuhan berkata, sekarang Tuhan berkata kepada hai orang bodoh, untuk siapa itu nanti? Sekarang engkau akan berhenti berkarya, berprestasi, berusaha, beraktivitas di dunia ini. Sekarang engkau akan masuk ke dunia lain. Mau bilang apa lagi kita? Ya. Jadi maka selalu kita katakan kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Karena tidak ada otoritas yang tertinggi selain daripada otoritasnya Tuhan. Kuasa Tuhan. Tidak ada. Presiden pun dia, jenderal pun dia. Jenderal pun bisa kalah perang. Presiden pun bisa gagal dalam pemerintahan. Betul ya, saudaraku? Iya. Kan itu pemimpin yang tertinggi di dunia ini. Kalau yang namanya jenderal itu yang menguasai segala senjata-senjata, kan dia perintahkan seluruh batalion itu serang katanya. Wah, kalau udah jenderal yang bicara seperti itu, mau tidak mau harus diserang. Ya. Sambo aja bilang tembak walaupun temannya sendiri, kan gitu. Dia bilang, temanku ini kami satu tempat tidur, sering kami bersama-sama, serang, tembak. Aku bilang, ya mau tidak mau.
harus diikuti juga. Itulah yang namanya jenderal. Tetapi jenderal juga saudara nggak bisa gagal. Otoritas yang tertinggi dalam hidup ini hanya Tuhan, Pak. Hanya Tuhan yang sanggup. Nah, mari kita baca, kita secara bergantian. Kita membaca di dalam Matius pasal 25 ayat 31 mulai, saudara ayat 32 sampai saudara jangan karena suasana ini suasananya ada panas tidak, hujan pun tidak. Ya. Haleluya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Iya. Ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami? Kapankah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, kenyalah dan di depanku, hai kamu orang-orang terkutuk, kenyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Dia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke kesesatan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Iya, ada dua kelompok di sini saudara, kelompok domba dan kelompok kambing. Jadi kelompok domba ditaruh di mana tadi? Sebelah kanan. Sebelah kanannya. Sedangkan kelompok kambing ditaruh di sebelah kiri. Iya. Jadi saudara yang kasih, kelompok domba ini menggambarkan di hadapan Tuhan sebagai orang benar. Sedangkan kelompok kambing yang digolongkan sebagai orang yang yang bebal. Ya. Nah, saudara yang kekasih, mereka berdua kedua kelompok ini saudara yang sama-sama tidak mengerti, sama-sama tidak memahami apa yang namanya lapar, haus, sakit, menderita akan seorang Tuhan. Ya. Karena seorang Tuhan ini saudara, dia berkata, aku berterima kasih kepadamu karena engkau melawat aku ketika aku dalam penjara, memberikan aku pakaian ketika aku tidak berpakaian, engkau memberikan aku makan ketika aku lapar, ketika aku haus, engkau berikan aku minum dan sebagainya. Mereka heran, kapankah itu kami lakukan? Demikian juga orang yang bebal ini, orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kapan kami lakukan itu? Kapankah engkau meminta kepada kami roti dan kami tidak berikan? Apa yang Tuhan maksud?
Apa yang Tuhan maksud waktu itu? Ketika kamu tidak melakukannya untuk hamba-Ku yang hina ini, engkau juga tidak melakukannya untuk aku. Inilah yang disebut tadi saudara, peduli pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ada seorang saudara yang bekerja di toko sepatu, yang memang membuat sepatu. Dan pagi-pagi sekali dia membersihkan tokonya, menyapunya, dan dia segera menutupnya karena dia ingin kembali ke rumah. Kenapa dia kembali ke rumah saudara? Yaitu untuk menunggu seorang tamu yang spesial, tamu yang khusus. Maka saudara, rumahnya dibersihkannya, dipasangnya di rumahnya api unggun. Kalau orang-orang barat itu luar negeri saudara, ya setiap rumah ada api unggun. Kenapa dibuat api unggun di rumah? Karena sering musim dingin, musim salju. Ya, jadi kalau musim salju, musim dingin di luar, mereka ya untuk menghangatkan diri di dalam perlu api unggun. Jadi setiap rumah itu ada dapur yang dibuat spesial. Ya, nah saudara, dia sedang menunggu, dia duduk di meja, ya karena di luar juga hawanya hawa dingin. Nah, dan menanti-nanti menunggu seorang tamu yang khusus dan spesial. Siapakah dia? Yaitu Tuhan. Karena beberapa hari yang lalu dia bermimpi, ya, dan Tuhan bilang sama dia, aku mau datang ke rumahmu, sama seperti yang dia katakan kepada Sakeus, aku mau bertamu, aku mau datang ke rumahmu. Lalu saudara, dia betul-betul menunggu Tuhan di rumahnya. Nah, jadi tidak lama saudara ada yang mengetuk pintu. Dan dia berkata dalam hatinya, oh inilah dia, kami yang khusus yang tunggu-tunggu. Dia akan datang, dia telah datang. Nah, rupanya saudara komunikasi tukang pos pengantar surat. Ya. Dan ketika dia melihat seorang tukang pos ini, dia ada dalam kedinginan, ya badannya menggigil, mukanya sudah pucat, ya, dan matanya tukang pos ini, tukang surat ini tertuju kepada api unggun yang di atas api unggun itu kebetulan ada ceret, ya, yang dipanaskan. Lalu dia meminta air. Lalu sang pembunuhnya yang punya rumah itu mempersilahkan dia duduk dan memberi dia air minum dan mengizinkan dia mengangkat diri dekat api unggun itu. Setelah itu saudara, dia berkata, ya tukang pos ini berkata, terima kasih. Airnya sangat luar biasa, ya, menyegarkan. Dan kemudian saudara itu pergi di tengah, karena masih ada tugas yang dia kerjakan di tengah badai salju yang sedang ada di luar. Dia masih menunggu-nunggu saudara, tamunya yang khusus dan spesial, yaitu Tuhan. Tiba-tiba dia melihat di luar ada seorang anak kecil sedang menangis, berjalan sendirian. Lalu tergerak hatinya saudara, kok bisa di tengahnya kedingin, di tengah suasana dingin seperti ini ada seorang anak kecil, di mana orang tuanya? Lalu dia membuka pintunya saudara, ya. Lalu dia menyapa anak kecil itu. Mereka bercerita, rupanya anaknya ini sudah berpisah di perjalanan, tinggalan mengikuti jejak, ya, orang tuanya di Pekan. Dan saudara, maka yang punya rumah ini tergerak hatinya untuk peduli dan berbelas kasihan, dan dia katakan kepada anak itu, ayo biar aku antar kau di rumahmu. Dia antar saudaraku, sangat melelahkan juga. Singkat cerita saya katakan saudara, dia kembali sudah agak sore, ya, hanya untuk mengantar anak itu. Nah, waktu dia pergi tadi saudara, takut dia nanti nunggu-nunggu tamunya yang khusus dan spesial itu, maka dia tulis sepucuk surat, dia taruh di atas meja. Ya, tunggu saya sedang mengantar seorang anak kecil. Dan dia membuka pintu sedikit, ya, supaya nanti kalau datang tamu nggak merasa tidak ada orang di rumah, ya, supaya dia bisa masuk dan dia bisa membaca surat itu.
Dan ditulis, tunggu saya akan datang kembali. Saya punya tugas untuk mengantar seorang anak kecil yang sedang sendirian dan tersesat. Nah, saudara, ketika dia pulang, dia menemukan betul ada seseorang sedang duduk di rumahnya. Dalam hati dia berkata, ini mungkin kamu itu yang kutunggu-tunggu itu. Dia sudah datang, dia ada di rumah. Ketika dia buka rumah, rupanya seorang ibu yang tinggal di atas apartemennya. Kalau rumah-rumah di luar negeri itu, saudara, apartemen itu kan dia punya masing-masing Nah, saudara yang kasih rumah Nah, saudara yang kasih dan sedang menangis, sedang mau mengurusi anaknya, tetapi bagaimana cuaca tidak mengizinkan di luar. Lalu anaknya ini sakit dan dia membaringkannya di sampingnya. Lalu orang ini bertanya, "Loh, kenapa ibu? Ini anakku ini sudah sakit dan ingin saya bawa untuk berobat, tetapi tidak bisa. Jadi karena ini tadi pintu yang terbuka, saya bawa ke sini daripada kami nongkrong di luar untuk menunggu jemputan atau kendaraan." Nah, saudara yang kekasih, lalu dia juga, saudara, merasa terharu. Dia ambil selimut, dia menyelimuti anak itu, saudara. Mereka menyelimutinya, saudara. Nah, saudara yang kasih, karena lelahnya, rupanya secara manusia apa yang dia tunggu-tunggu belum datang-datang. Tidak, tiba-tiba karena kelelahannya dia tertidur dan bermimpi lagi dia. Dan kata-kata yang diucapkannya, "Terima kasih, Engkau telah mengantar aku, Engkau telah memberikan aku minum ketika aku haus. Terima kasih, ketika aku sedang dalam perjalanan dan menderita, Engkau telah menuntun aku dan mengembalikan aku ke rumahku. Dan ketika aku sakit juga, Engkau melawat aku." Baru dia tersadar, rupanya apa yang saya lakukan itu, saya lakukan untuk Tuhan. Dan dialah kamu itu. Haleluya. Saudara yang kekasih, kadang kita tidak mengerti. Kita berpikir-pikir, sama seperti dua kelompok ini kan, tidak mengerti. Tidak mengerti bagaimana melakukan pekerjaan untuk Tuhan itu. Padahal ketika kita melakukan pekerjaan untuk yang membutuhkan pertolongan, ketika kita peduli untuk yang membutuhkan kepedulian kita, disitulah Tuhan berkata, "Terima kasih anakku. Apa yang telah kau lakukan itu membuat engkau masuk ke dalam hidup yang kekal yang telah kusediakan bagimu. Engkau adalah domba-domba yang tergolong sebagai orang benar di hadapanku. Ketika aku lapar, engkau berikan aku makanan. Ketika aku haus, engkau berikan aku minuman. Ketika aku menderita, engkau memapa aku, merawat aku. Ketika aku kekurangan, engkau mencukupkan kebutuhanku. Apa yang kau lakukan kepada hamba-hambaku yang hina ini, sebenarnya engkau telah melakukannya untuk aku." Haleluya. Adakah yang merasa kecewa untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan? Adakah yang merasa kecewa untuk peduli melakukan pekerjaan Tuhan? Jangan, saudara. Karena itu saudara lakukan bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk siapa-siapa. Kita melakukannya untuk Tuhan. Jangan bosan, jangan jemu. Apapun juga yang kita lakukan di dunia ini tidak dapat kita pertahankan, tetapi yang dapat kita pertahankan dan yang mengawal kehidupan kita nantinya adalah perbuatan kita untuk Tuhan. Pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan. Fokuslah, saudara. Itu maka saya tetapkan kepada setiap teman-teman ini, jangan bosan berdoa. Saudara mendoakan orang-orang itu, saudara yang kasih, seperti saudara tidak punya upah. Saudara hanya menghabiskan waktu. Tetapi saudara lakukan, kita lakukan itu untuk Tuhan. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Bukan tidak ada imbalannya, bukan tidak ada balasannya. Tuhan mencatat semuanya. Tuhan punya CCTV yang jelas, terang, dan melihat siapa kita di hadapannya. Apa yang kita lakukan, apa kita perbuat. Mungkin saudara tidak tertulis di dalam agenda gereja, tidak tertulis di dalam buku-buku gereja apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi di dalam kita kehidupan Tuhan itu semuanya tertulis, saudara. Terbuka di mata. Jadilah seperti orang Samaria yang baik hati,
yang walaupun tidak menyebutkan namanya, ketika dia mengapa seorang yang mati sekar di perjalanan. Tidak tertulis siapa, hanya disebut orang Samaria, namanya kita tidak tahu. Tetapi disebut dia ada orang yang baik hati, orang yang murah hati. Haleluya. Tuhan mengasihi kita semua. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Ketika saudara memberi waktu untuk Tuhan, ketika saudara memberi waktu, ya, energi saudara untuk berkorban untuk Tuhan, peduli dengan pekerjaan Tuhan. Masih banyak yang perlu kita kerjakan, saudara, sebelum hidup ini berakhir. Manusia mati, harimau mati, kata peribahasa, meninggalkan belang. Tetapi manusia mati, meninggalkan jasa. Semoga jasa-jasa yang kita tinggalkan adalah jasa yang positif, yang bisa diingat, yang bisa dikenal, kenangan yang indah. Oh, ini berkat saudaraku ini dulu, saya bisa menemukan yang terbaik dalam hidup ini. Berkat saudaraku ini dulu, si A, si B, si C, semua ini terlengkapi. Saya mau tanya sekali lagi, saudara, masih ada kayak kecewa ketika peduli pekerjaan Tuhan? Tidak ada. Terus saudara, teruslah berjuang. Lakukan yang positif, lakukan hal yang terbaik, sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya.